Bro, gua tahu rasanya. Lo udah capek, udah tarik diri, udah nggak ngechat, nggak ngestalk, nggak ngasih sinyal apa-apa. Lo pikir dengan diam, dia bakal nyariin. Lo pikir dengan menghilang, dia bakal ngerasa kehilangan. Tapi kenyataannya, dia tetap santai, tetap cuek, bahkan kelihatan bahagia. Nggak ada tanda-tanda dia nyariin lo. Nggak ada kangen, nggak ada lagi mikirin kamu, nggak ada apa-apa. Dan sekarang, lo mulai mikir, jangan-jangan gua yang kalah. Jangan-jangan dia udah lupa sama gua. Gua harus balikan gak ya? Chat duluan gak ya? Stop, di video ini gua bakal ngobrol 4 mata sama lo. Gue tahu lo udah berusaha jaga harga diri, tapi sekarang waktunya kita main pintar dan tenang. Karena ada cara buat ngebalikin keadaan tanpa harus ngemis, tanpa harus ngejar. Ini bukan soal balikan, tapi soal ngebuat dia nyadar diri. Siapa yang sebenarnya pantas buat diperjuangkan. Yuk kita bongkar pelan-pelan. Yang pertama, no kontak bukan sekedar diam-diam, tapi tentang fokus ke diri sendiri. Gini ya, banyak orang salah kaprah. Mereka pikir no kontak itu cuma soal nggak ngehubungi. Padahal, no kontak itu sebenarnya bukan buat ngebuat dia ngerasa kehilangan. Tapi, buat lo balik ke versi terbaik lo. Mau lo ngilang 100 tahun juga, kalau selama itu lo masih ngarep, galau, merana, energi lo bakal tetap nempel ke dia. Dan orang bisa ngerasa itu bro. Jadi, langkah pertama adalah fokus perbaiki diri lo, tapi beneran. Mulai olahraga, upgrade penampilan, aktif di sosial media, tapi bukan buat pamer atau cari perhatian. Tapi nunjukin kalau hidup lo jalan terus. Ikut komunitas, coba hal baru. Tujuan lo sekarang, lo nggak pingin dia balik, tapi lo pingin jadi versi yang terlalu mahal buat dia samperin tanpa rasa minder. 2. Kasih keheningan yang nggak bisa dia toleransi. Dia biasanya itu kayak orang ngambek. Tapi diam berkualitas itu kayak seseorang yang udah selesai dan itu ngeri. Kenapa? Karena manusia paling takut ditinggal oleh seseorang yang udah nggak peduli lagi. Jadi, lo harus kasih sinyal lewat tindakan. Nggak nge-like story dia, nggak nonton live dia, nggak nge-reply atau kasih reaksi, nggak ngirim sinyal bahwa lo masih nunggu. Karena makin dia ngerasa lo ada, makin dia santai. Tapi kalau lo bener-bener ngilang dengan aura hidup yang terus naik, itu bikin penasaran sekaligus takut. Dia beneran udah move on ya? Dia udah nemuin yang baru ya? Dan ketika rasa takut itu muncul, permainan mulai berbalik. 3. Gunakan silent impact, bikin kehilangan tanpa harus ada drama. Jangan bikin status patah hati, jangan sindir-sindiran, jangan posting quote self-love yang bikin orang tahu lo lagi patah hati. Itu kelihatan lemah bro. Yang lo butuh, kesan bahwa lo bahagia tanpa dia. Misalnya, post momen-momen lo ketawa bareng sama temen. Upload foto lo yang bener-bener baru, entah gaya rambut, outfit, atau tempat nongkrong. Kasih vibe bahwa lo bukan lagi orang yang dulu selalu nungguin dia. Dan jangan overdo, biarin semua kayak kejadian biasa aja. Kesan natural jauh lebih mengganggu hati seseorang yang belum siap kehilangan. 4. Bangun magnet baru, versi lo yang nggak bisa diakses lagi. Dulu, dia bisa dapetin perhatian lo kapanpun. Dia bisa ngilang 3 hari, muncul, dan lo tetap welcome. Dia bisa minta maaf sedikit dan lo langsung luluh. Sekarang, ubah aturan mainnya. Bukan lo jadi jahat, tapi lo sekarang jadi tegas. Kalau dia balik, jangan sambut dengan senyum lebay. Bilang aja, oh, hey, apa kabar? Datar, santai, tapi elegan. Karena gini,
Kadang seseorang baru sadar betapa berharganya lo setelah mereka kehilangan akses ke versi lo yang paling setia. Jadi, ubah energi lo. Bukan jadi dia yang butuh validasi, tapi jadi versi upgrade dari lo yang dia nggak bisa sembarangan deketin lagi. 5. Berani keluar dari bayang-bayangnya. Lo mungkin belum sadar, tapi semua tindakan lo masih muter-muter di sekitar dia. Pikiran lo masih soal dia bakal lihat nggak ya? Dia bakal kangen nggak ya? Berhenti. Mulai sekarang, mulai langkah yang benar-benar baru. Buat mimpi lo sendiri, kejar target yang nggak ada hubungannya sama dia. Bangun koneksi baru, entah pertemanan, komunitas, atau bahkan relasi baru. Lo harus kelihatan punya hidup yang lebih luas. Karena orang yang lepas dari bayang-bayang justru kelihatan makin bersinar. Dan percaya deh, kalau dia masih punya sedikit aja rasa, dia bakal mulai kepikiran. Kok dia kelihatan makin keren ya tanpa gua? Boom, permainan mulai berbalik. 6. Jangan balik ke permainan lama. Begitu dia mulai ngechat, "Hei, apa kabar? Lagi sibuk ya akhir-akhir ini? Gua lihat lo aktif lagi di IG." Ingat satu hal, jangan masuk jebakan. Ini bukan tanda cinta, ini tes. Dia lagi ngecek, lo masih di situ gak ya? Lo bisa bales, boleh, tapi jaga tempo. Balas santai, singkat, dan jangan terlalu excited. Lo harus bikin dia ngerasa lo bukan lagi orang yang gampang ditebak. Gak bisa dikendalikan kayak dulu. Dan kalau dia mulai bahas masa lalu, bilang aja, "Dulu gue banyak belajar sih dari hubungan kita. Tapi sekarang gue lebih fokus ke apa yang lagi gue bangun." Datar, tapi dalam. 7. Jangan takut dia gak balik. Takutlah kalau lo gak berkembang. Lo tahu kenapa banyak orang ngemis balikan? Karena mereka takut hidupnya gak bakal sebaik dulu. Padahal yang seharusnya ditakutin adalah kalau lo tetap stay di level yang sama. Yang perlu lo lakuin sekarang, fokus ke masa depan lo, bukan masa lalu dia. Invest waktu lo buat hal-hal yang bikin lo bangga. Temuin value lo sendiri tanpa validasi dari dia. Karena satu hal pasti, orang yang tahu nilainya gak butuh pembuktian dari mantan. Saatnya permainan berbalik, bro. No kontak itu bukan mantra sihir, tapi itu jendela buat lo ngelihat siapa lo sebenarnya tanpa dia. Dan sekarang lo punya 2 pilihan. Yang pertama, balik lagi ke permainan lama, ngemis balikan, dan ngerasa kalah. 2. Atau lo jadi versi baru dari diri lo yang bikin dia berpikir 2 kali buat ngelepasin lo lagi. Dan bahkan kalau dia nggak balik, lo tetap menang. Karena sekarang lo punya kendali, punya arah, punya kekuatan. Jadi, kalau hari ini lo masih ngerasa kalah, tenang. Permainan belum selesai dan lo punya senjata paling mematikan. Versi lo yang nggak butuh dia buat bahagia.